Halo guys, ketemu lagi nih bersama aku Andi DP di Tropical Batu Villa YouTube channel. Tentunya kali ini aku pengen berbagi tentang perjalanan aku dari BSD sampai dengan Batu di momen lebaran kali ini. Pagi ini sebelum aku berangkat bakal ngunjungin service centernya G-Shock yang ada di PIM 1 ya. Cuman aku udah ke sana dan akhirnya kita disarankan untuk ke PIM 3 di sebelahnya Pondok Indah Office Tower atau depannya Intercontinental Jakarta. Kita bakal servis 2 jam ini ya yang aku pakai, dan juga satu lagi ini ada 11 jam tangan yang memang udah pada mati semua secara hampir 2 tahunan ini, udah nggak pernah dipakai karena COVID, kita jarang keluar rumah. Tahu ya kenapa kayak matinya jamnya itu kok malah barengan. Saya kita punya waktu sebelum kita balik ke Malang, kesannya mbaknya ramah banget. Kita ditawarin untuk ya udah ganti baterai kalian untuk cuci, dan profesional banget, bersih banget kayak jam baru, luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kemarin kita pakai banyak kotoran atau debu gitu, di pojok-pojok itu masih ada debu yang menempel ataupun juga kadang aku sering banget pakai renang dan juga aku pakai mandi. Enak aja pakai G-Shock ini kalau misalkan kita beraktivitas di luar rumah alias di lapangan, kita nggak bakal kayak rasa aduh sayang banget ya jamnya perlu ribet. Pakai jam ini sekitar 7 tahun ya baru mati nih ya, itu puas banget. Bahkan aku sempat nanya ke mbaknya, mbak ini gimana dalemannya, kondisi jamnya gimana? Masih bagus banget jamnya, dalemannya juga masih bagus dan minim perawatan. G-Shock itu luar biasa daripada merek sebelah yang aku kemarin pakai gitu kan, ada jam digital buat ngejim, karetnya itu threadnya copot dan itu pun juga harus kanibalan. Aku udah nanya-nanya di Pik, ternyata nggak bisa, harus nunggu kanibalan. Akhirnya pakai yang satunya juga yang warna hitam. Aku udah sempet nanya ke mbaknya, paling lama setengah jam sampai 1 jam selesai. Nanti bakal ditelepon ataupun juga di WhatsApp. Kita muter-muter. Kebetulan si Yasmin hari ini nggak puasa, jadi aku nemenin untuk cari makan siang. Kebetulan di bawah itu ada Subway. Aku puasa tetap. Sebenarnya siapa sih yang nggak tergiur dengan Subway? Aku tetap take away aja buat buka nanti. Tapi nggak apa-apa, kali-kali ya bolehlah ya. Kita langsung pulang karena buru-buru. Kita pengen make sure aja barang-barangnya apakah ada yang kurang. Tapi sebenarnya barang-barang ini udah kita siapin 2 hari kemarin. Kita udah masukin koper, udah packing rapi semua. Jangan sampai kita jauh-jauh baru ingat. Aku baru nyadar ya saat ini, ternyata kita udah detail banget card reader untuk kamera ini yang aku pakai. Ketinggalan nih guys. Kebayang dong bikin video yang panjang, RAM memorinya penuh dan nggak bisa dipindahin ke laptop. Ya gimana ya? Kok bisa ya, masih kelewat juga gitu kan. Makanya memang harus ada spare time buat nyari-nyari barang-barang yang mungkin bisa punya potensi ketinggalan. Akhirnya kita nyari di Dieng Plaza, itu sekarang dibikin kayak mall cyber Malang. Jadi semua hal-hal berbau dengan laptop semua di situ guys. Lengkap banget, mulai dari berbagai brand ada semua di situ. Asus yang reguler, ROG, Lenovo, Legion, ThinkBook, segala macam, semuanya lengkap di situ. Jadi kalau misalkan kalian juga pengen nyari laptop yang ada di kawasan Malang Raya, bisa banget nyari di situ. Dan aku lihat beberapa tokonya di sana tuh udah banyak yang punya channel YouTube juga. Contohnya kayak Dika Redi, subscribernya udah 1 jutaan sekian, si Andika. Itu bagus banget, dan dia ternyata punya tokonya di Cyber Mall Malang, keren banget. Kalau itu ada di DI Panjaitan ya. Kalau misalkan aku lihat dulu itu sering lewat-lewat juga. Kalau dulunya adalah salah satu toko laptop terbesar juga di Malang. Terus ada Karisma, ternyata punya YouTube channel. Aku juga baru ngeliat logonya. Wah, bisnis sekarang kalau misalkan kita pengen ngegedein suatu brand, suatu outlet, apapun itu ya, kalian itu bisa membangun channel di YouTube dan juga di Instagram lewat sosial media. Tentunya brand kalian lebih bisa dikenal. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times. Yang ketiga, perjalanan kali ini dari BSD ke Ben Hill, karena kita udah janjian sama Mas Arif untuk ketemu di Alfamart Ben Hill. Kenapa di situ? Karena parkirannya agak lebih luas. Kita pun juga bisa nyari-nyari makanan di Ben Hill kan, makanannya juga cukup banyak banget di sana. Dan juga nantinya kalau misalkan kita udah siap, udah ketemu di situ, masuk tol dalam kota pun juga lebih gampang. Masuk di Semanggi ke arah Jawa, jalan dari rumah. Karena udah jam 9 udah bebas ganjil genap, kita lewat seperti biasa Ciputat, kemudian Lebak Bulus, Pondok Pinang, arteri Pondok Indah,
lurus terus lewat Simpru, kita ambil kanan perempatan hijau ke Patal Senayan, Hotel Mulia di Senayan, Jalan Asia Afrika, kemudian kita ambil kanan lagi. Sebenarnya mangkas banget ya kalau misalkan dari rumah nggak pakai tol, jauh lebih efektif karena tol jam malam pun juga nggak terlalu signifikan bedanya. Jadi kalau misalkan malam di atas jam 9, jam 10 lebih baik kalau aku pribadi menggunakan jalan biasa. Tapi kalau jam-jam padat ya udahlah ya, ada pilihan lagi. Kita measure seperti itu, aku biasanya pastiin menggunakan Google Maps. Cek tol seperti apa, non tol seperti apa, bedanya berapa lama. Tujuannya sih untuk efektivitas waktu. Maklum ya, kondisi jalanan udah mulai normal lagi. Ya memang kita pertimbangin adanya jalur ganjil genap selama COVID ini udah diberlakukan kembali. Kalau misalnya kalian sering banget lewat Tamrin dan juga Sudirman, dari beberapa titik itu udah ngefilterin. Dan jangan lupa CCTV di Jakarta pun juga udah sangat berperan. Kalian bisa kena tilang, dapat surat cinta dari kepolisian yang datang ke rumah kalian. Tapi ingat satu lagi, ini peraturan baru maksimal 120 km per jam kalau misalkan kalian menggunakan tol, tapi tidak ada batas kecepatan minimum. Kalau misalkan masuk jalan tol juga harusnya punya batas kecepatan minimum gitu kan. Akan itu pelan banget sebelah kiri, jangan sampai mengganggu kendaraan-kendaraan yang ada di belakang kalian. Sesuai prediksi ya, tadi udah nyiapin makan sahur di Ben Hill, kita bungkus, tinggal makan nantinya di jalan dengan harapan khawatir kalau rest area itu penuh, cari makanan pun juga ya susah. Ya udahlah ya, kita nyari makanan yang gampang aja, yang mudah kita bawa, yang nggak berkuah, karena makan di jalan tuh nggak enak kalau banyak kuahnya gitu, agak terlalu ribet juga. Harusnya nggak terlalu berat karena juga masih pagi. Di luar prediksi ternyata setelah kita siapin, ternyata makannya di dalam tol di Batang sekitar jam 3:36 itu ada accident. Ngerasa waktu itu agak khawatir, bener-bener berhenti. Ternyata ada accident truk dengan minibus yang lebih. Ini belum dievakuasi, itu artinya di belakang aku itu udah ada ambulan yang mau lewat. Itu artinya korban itu di depan itu belum dievakuasi. Dan aku berharap para korban dalam kondisi sehat pastinya. Kalau memang ada korban pun juga segera bisa dievakuasi. Kalau melihat kayak gitu, kayak kok bisa ya posisi truknya warna hijau tuh ringsek banget. Kemudian yang bisnya itu kayak putar balik gitu guys, tapi depannya ringsek. Kalau aku mikir ini gimana ya, kronologi kejadiannya seperti apa gitu. Harusnya kalau misalkan tol ini kan satu arah ya, mungkin bisa jadi gitu ya, terus baru ketabrak atau gimana ya. Moga-moga semuanya baik-baik aja ya. Aku biasanya kalau di tol itu memang nggak bisa tidur, apalagi kayak perjalanan malam, kayak ngerasa ya harus melek aja gitu kan matanya, minimal untuk ngebantu Mas Arif ngobrol-ngobrol beberapa menit udah mulai hidup matanya, udah ngasih pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Mas ini udah sampai mana? Mas ini kita kayak harus ke rest area bentar nih. Intinya sih supaya bisa connect terus gitu kan, jadi nggak sampai microslip seperti itu. Mas, ayo kita makan. Mas, ini ganti dong lagunya. Nah, pertanyaan itu sebenarnya untuk ngerimain kita ataupun juga partner kita supaya tetap on gitu di jalan. Kalau misalnya ada yang nemenin ngobrol atau membahas topik tertentu yang nggak berat-berat, jadi dia sih safety itu nomor 1 guys. Aku ngerasa bener-bener ngantuk banget itu. Aku inget banget dari Ungaran ke Semarang, kayak mata udah meremlek gitu, dan akhirnya tidur juga setengah 5 sampai jam 6 pagi tuh ngantuk banget karena semalaman nggak tidur. Itu kalau misalkan perjalanan di tol kan beda banget ya, kita harus benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi. Dan aku ngerasa kalau perjalanan di tol, kalau misalnya nyetir jarak jauh itu bakal capek banget dibanding jalanan non tol yang notabene kita bisa melihat banyak banget hal-hal yang bisa dieksplor lah ya. Kalau di tol itu kan jalannya cuma lurus doang gitu kan, bahkan Jakarta Malang itu kan kayak gila ya, jalannya kayak nggak ada ujungnya gitu guys. Kita rehat, kalau nggak salah kita berhenti di rest area 4 kali, itu pun juga nggak lama, kita 15-20 menitan aja. Kita lanjut lagi perjalanan. Sebenarnya nyantai pun kayak gini pun juga jalanan sekitar 12 jam, beda banget sama yang kemarin sempat 10 jam. Tapi yang saat ini kita nggak perlu buru-buru juga, yang penting sampai. Untuk bahan bakarnya sekitar 3 kali ngisi, at least sekitar 900 ribuan. Karena pertama sekarang ini kan sekitar 12.500, naik 3.500 dari 9.000. Sebenarnya kita bisa pakai Shell V-Power dan juga Super, cuman kalau misalkan
memang udah keluar dari Jabodetabek itu agak susah dicarinya. Jadi kita nyari yang pasti aja. Pakai Pertamax itu udah cukup banget. Memang kita dianjurkan menggunakan RON 92. Yang penting performa mobil juga tetap bagus, dipakai jarak jauh tetap fit mobilnya dan juga drivernya. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Oh ya, kali ini karena ada beberapa titik yang agak susah ditemuin untuk SPBU, jadi kita ngisi di Pertashop. Kebetulan Pertashop ini aku sih dengar digunakan untuk mengcover beberapa titik yang tidak ada SPBU. Kita ngisi antara Semarang, kita pastiin aja jangan sampai bahan bakar kosong, ya minimal 2 atau 3 langsung isi. Ini ada kesan dan pesan Mas Arif selama arus balik dan juga arus mudik Jakarta Malang kali ini. Kita lihat bareng. Mas Arif, kesan pesannya waktu arus mudik kemarin, perjalanannya gimana kita? Waduh, menyenangkan sih. Menyenangkan. Enggak terlalu capek. Nggak terlalu macet ya Mas? Iya, mudah-mudahan sih pulangnya nanti lancar lagi. Berapa jam ya kemarin? Hampir 12 jam lebih. Itu 12 jam. macetnya nggak kena macet atau ada beberapa titik yang macet kemarin? Ya paling tempat-tempat rest area, gerbang tol, hanya lebihnya mah lancar. Mungkin ada masukan buat arus mudik tahun berikutnya mungkin Mas, ada yang kurang? Mungkin buat tahun besok yang mau mudik lebih awal lebih enak lah, terus mau balik arah ke Jakartanya jauh-jauh setelah Lebaran lah. Ya, tapi kalau nggak macet emang nggak enak sih, ya kan? Nggak berasa Kalau mudiknya. mudik itu nggak seru. Kalau misalkan punya waktu lebih awal untuk pulang alias bisa kerja di mana aja, Iya. lebih disarankan. Awal lah. Untuk kali ini di arus baliknya kita nungguin informasi dari Mas Arif. Kebetulan ada tamu ya dari Jakarta ke Rembang, jadi sampai di Malang. Mas Arif besoknya udah balik ke Jakarta lagi, naik kereta, dan ternyata ada sesuatu hal yang tidak terduga. Anaknya masuk ke IGD. Itu artinya harus nunggu ya sekitar 2-3 hari. Kita berikan doa yang terbaik lah ya buat keluarganya. Ya intinya sih kalau misalnya dengan kondisi kayak gini, immunity kita juga harus ya kita sadari kita bisa memaklumi hal tersebut, walaupun sebenarnya jadwal kita pun juga agak molor untuk balik ke Jakarta lagi. Jadi pemerintah menganjurkan untuk 1 minggu WFH di rumah dan anak-anak sekolah untuk sementara ini masih WFH juga. Oke, yang ke-11 opsi driver sebenarnya kali ini ada 2 ya. Yang pertama adalah Mas Wiwit. Sebenarnya Mas Wiwit ini masih saudara juga. Cuman kemarin kita sempat kontak sebelum Lebaran bantuin arus balik dari Malang ke Jakarta. Ternyata kita nunggu tanggal 1 Mei tepatnya. Mas Wiwitnya itu nggak bisa karena jadwal di bulan Mei penuh banget karena memang kondisinya udah normal banget. Dan yang kedua, tapi ini adalah kayak driver beberapa kali ya arah Surabaya ke Gresik. Aku inget banget sama ibu 2 atau 3 kali ya bareng beliau. Cuman nggak tahu kenapa nggak ketemu aja jadwalnya. Mungkin udah jodohnya ke Mas Arif tuh bantuin kita balik lagi. Skill dan capability untuk nyetir jarak jauh pun juga aku seneng banget karena nyetir jarak jauh ini stamina dan juga konsentrasi fokus yang tinggi itu penting banget. Jangan lupa kalau Mas Arif sih udah tutup mata lah ya. Hari ini kita bakal pesen tiket kereta ya buat Mas Arif dari Jakarta ke Malang. Mas nanti kabarin ya kalau misalnya udah nyampe Cikarang atau Cikampek. Tapi ternyata mulai dari tadi pagi berangkat, ternyata dikirim live locationnya luar biasa bagus. Jadi kita bisa ngupdate kondisi realnya. Walaupun sebenarnya di atas tanggal 8 alias tanggal 9 ke atas, truk ekspedisi pun juga udah mulai masuk. Jalan udah nggak diberlakukan one way lagi dari arah tol Kali Kangkung sampai dengan Jakarta. Harapannya sih udah rame lancar, udah nggak macet lagi. Untuk saat ini aku sama Jasmine masih kerja dengan WFH atau juga from anywhere. Itu bisa kerja di mana aja. Mungkin aku harus nyari tiketnya Mas Arif dulu. Tiket kereta moga-moga kita dapat. Ada 2 opsi, bisa ke Malang pakai Gajayana dan juga Brawijaya. Kemudian yang kedua bisa juga ke Surabaya, tapi kita lihat nanti. Tapi aku prefer sih ke Malang aja ya. Jadi mungkin hari ini berangkat, besok pagi nyampe di Malang jam 5 pagi. Ya istirahat bentar pagi atau siangnya langsung berangkat ke Jakarta. Perjalanan kita arus balik ke Jakarta seperti apa? Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough
Oke, mungkin itu aja guys dari aku ADDP dari Tropical Batu Villa. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya dan sampai ketemu lagi di Jakarta karena ini harus balik dari Malang ke Jakarta. Dadah.